Dan Papa nggak mau terjadi keributan lagi seperti di rumah. Papa mau tunggu apa lagi sih, Pak? Ingat loh, Pak ya, kalau sampai orang kantor atau relasi bisnis tahu soal ini, Pak, keluarga kita akan jadi bahan omongan semua orang, Pak. Reputasi keluarga kita pasti akan kena, Pak. Apa itu, Mas? Ini, aku mau beres-beres barang, aku mau pindahin. Mau kamu apain barang-barang itu mau kamu buang? Aku mau taruh di gudang. Buat apa sih, Mas? Kamu masih menyimpan barang nggak penting ini. Harusnya tuh kamu buang semuanya. Kalau kamu masih nekat mau menyimpan barang-barang ini, berarti kamu masih berharap Tias kembali. Mas, Tias itu wanita egois dan gak tahu diri. Kamu udah bela-belain jadiin dia istri kedua, tapi dia malah kabur ninggalin kamu sama Devan. Dan Devan waktu itu usianya masih 3 tahun, Mas. Ya, aku ngerti. Aku juga nggak tahu kenapa Tias bisa ninggalin aku. Tapi yang jelas, aku yakin suatu saat nanti Tias akan kembali. Mungkin bukan buat aku, tapi buat Devan. Jangan mimpi kamu, Mas. Kalaupun Tias sampai kembali, nggak mungkin Devan ingat sama dia. Ingatan anak usia 3 tahun itu lebih cepat hilang, Mas. Devan nggak mungkin ingat sama ibu kandungnya. Minum dulu, Pak. Pak, Mama mau bilang Devan sama Alia untuk siap-siap makan malam ya. Ma, Devan sama Alia pulang ke rumah Pondok Indah. Tadi mereka pamit sama Papa. Kenapa Papa biarin? Harusnya Papa minta sama Devan untuk pulang ke sini dong. Ma, tadi Papa udah bujuk Devan. Tapi Devan menolak untuk tinggal bersama kita. Jadi Devan sama Alia memilih tinggal di rumah Pondok Indah. Katanya pengen mandiri. Ya Papa nggak bisa paksa. Dan Mama tolong hargain keputusan mereka ya. Devan sama Alia nggak boleh tinggal terpisah dari aku. Harusnya mereka tinggal di sini, biar aku bisa ngawasin mereka dan ngancurin pernikahan mereka sampai Devan sama Alia bercerai. Emangnya Papa nggak merasa aneh? Devan tiba-tiba minta tinggal terpisah dari kita. Soalnya Mama ngerasa Devan sengaja, karena Devan sama Alia menyembunyikan sesuatu dari kita. Maksud Mama apa ya? Mama curiga pernikahan Devan sama Alia itu hanya sandiwara. Ya nggak mungkin lah, Ma. Pernikahan Devan dan Alia itu pernikahan yang sah. Secara agama sah, secara hukum sah. Jadi nggak mungkin main-main. Mama tetap nggak yakin, Pak. Memangnya Papa nggak ngerasa kalau hubungan mereka itu terkesan mendadak? Baru aja Devan ngenalin ke kita di pesta anniversary kita. Lalu tiba-tiba mereka langsung mau nikah. Dan selama ini, mana ada sih cewek yang bisa dekat dengan Devan selain Shina? Gimana kalau kita ke rumah mereka supaya kita bisa lihat benar atau enggak mereka menyembunyikan sesuatu dari kita, Pak? Lagian emangnya Papa nggak khawatir kalau Devan tinggal di sana? Di rumah itu kan masih banyak barang-barangnya Tias, Pak. Gimana kalau Devan nggak sengaja menemukan dan melihat barang-barangnya Tias? Karena sekarang Devan sudah menetap di sana dan selama ini Devan kan hanya mampir aja ke sana, Pak. Elsie benar. Ini bukan waktu yang tepat buat Devan. Sayang, Mama obatin kamu ya. Bentar, sayang. Mana sini, mana yang luka? Gara-gara Devan kamu jadi terluka kayak gini? Benar-benar keterlaluan Devan. Berani-beraninya dia mukul kamu. Dasar anak pelakor. Untungnya sebagai kakak aku masih bisa bersabar. Kalau enggak udah habis Devan tadi sama aku.
Sebenarnya tadi Papa juga udah khawatir. Papa khawatir perkelahian kalian tuh nggak bisa dihentikan. Itu karena Miko sabar ngadepin Devan, Pak. Ya, Miko memang sedikit terpancing tadi. Tapi, Papa bisa bayangin nggak kalau Miko benar-benar menghadapi emosinya Devan? Gak tahu deh, udah jadi apa Devan tadi. Ini sayang, ini angka sedikit ya. Oke. Oke? Halo, Santi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ada apa? Saya mau menyampaikan kabar duka, Pak. Ini soal Pak Gunawan, salah seorang investor di perusahaan kita. Beliau meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tolong kamu kirimkan karangan bunga turut berduka cita ya. Di mana dimakamkan? Jam berapa? Saya dan keluarga akan ke sana. Baik, Pak. Pemakamannya siang ini, nanti saya kirimkan lokasinya. Oke. Makasih infonya ya. Mah, Miko. Kita harus melayat Pak Gunawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya pernikahan Devan dan Alia itu cuma pelarian saja? Pastinya begitu, Pak. Dari awal, Mama nggak pernah percaya pernikahan Devan sama Alia itu beneran. Mereka nggak pernah pacaran. Laki-laki yang berantem sama Devan di Lombok, dia pasti punya hubungan spesial sama Alia. Pernikahan mereka berdua hanya sama-sama pelarian. Oke. Papa akan segera menanyakan masalah ini kepada Devan. Kapan Papa mau tanya? Sekarang aja, Pak. Itu orangnya ada di sana di depan mata Papa. Mendingan Papa tanya dia langsung aja sekarang, ya Miko? Iya, Pak. Sekarang lah, Pak. Enggak mungkin sekarang. Lihat sendiri kan kondisi Devan seperti itu. Dan Papa nggak mau terjadi keributan lagi seperti di rumah. Papa mau tunggu apa lagi sih, Pak? Ingat loh, Pak ya, kalau sampai orang kantor atau relasi bisnis tahu soal ini, Pak, keluarga kita akan jadi bahan omongan semua orang, Pak. Reputasi keluarga kita pasti akan kena, Pak. Akhirnya Papa kemakan hasutanku juga. Devan pasti nggak akan bisa ngebantah lagi untuk tinggal bareng di rumah. Ini bisa jadi kesempatan yang besar buat aku untuk misahin Devan dengan Alia.